Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 sekalinya berbohong pasti akan terus berbohong. Hei nenek gayung comberan yang bau gat, keluar kamu hah? Berani sekali kau menganiaya menantu kesayangan keluarga Bilal, teriak Mom Lulu. Membuat Amora dan Nungki yang berada di dalam kamar saling pandang. Siapa lagi sih mah yang teriak? Tanya Nungki, memutar matanya dengan malas. Pasti Isupik Abu, ayo kita beri pelajaran padanya lagi. Ucap Amora, lalu mereka keluar dari kamar. Untuk melihat siapa yang berani berteriak di rumah mereka. Jika itu si Upik Abu, akan dipastikan jika Amora tidak akan mengampuninya. Tunggu mah. Kenapa? Tunggu di sini, Nungki akan segera kembali. Ucap Nungki kembali lagi ke kamarnya. Dan tidak lama membawa satu ember air. Ini mah, aku yakin itu si Ella. Siram aja tanpa ampun mah. Si penyihir Meksiko tersenyum pada Nungki lalu mengambil ember itu, dan air satu ember ia siram ke lantai bawah. Tanpa tahu di bawah siapa yang berteriak, membuat Datborkan dan Cinderella melototkan kedua matanya. Ya ampun, bukan bom lagi yang akan meledak, tapi nuklir sudah diaktifkan. Gumam Datborkan, yang mana membuat Cinderella langsung menoleh pada mertua laki-lakinya. Apa maksudmu Dat? Bokran menoleh pada menantunya. Tidak aman bagi ibu tirimu, karena jika mertuamu marah, seluruh gunung pun bisa runtuh seketika. Jawab Datborkan yang mana membuat Cinderella tersenyum senang. Bukankah itu yang aku mau? Gumam Cinderella dalam hati. Senyum devil tercetak jelas di wajahnya. Oh, astaga, terkejutlah si penyihir Meksiko dengan Nungki. Saat mereka tahu siapa yang mereka siram. Ya ampun mah, kenapa calon mertuaku yang kamu siram? Nungki menggoyangkan tubuh sang ibu, dengan rasa yang tidak enak dalam hatinya. Si penyihir Meksiko pun menggigit kuku jarinya dengan takut, melihat besannya yang basah kuyup. Dan terlihat sudah mengeluarkan asap dari kedua telinga dan hidungnya. Ayo kita turun dan meminta maaf. Ajak Amora pada sang anak. Amora dan Nungki pun turun dari lantai atas, lalu menghampiri Mom Lulu. Ya Tuhan, Nyonya Ma. Tamparan keras mendarat di pipi Amora dengan kencang. Saat si penyihir itu berada di depan Mom Lulu. Beraninya kau menyiramku? Punya berapa nyawa kau itu hah? Sentak Mom Lulu menunjuk Amora. Amora sangat terkejut hingga ia mematung. Memegangi pipinya yang perih lalu melihat besannya. Kenapa Anda menamparkan saya? Saya tidak tahu jika itu Anda karena saya pikir, Cinderella. Mom Lulu melanjutkan perkataan Amora. Itu. Amora sangat gugup.
kedua kalinya Mom Lulu menamparkan pipi si penyihir Meksiko. Mampus kau. Ucap Cinderella dalam hati, melihat Mom Lulu menamparkan keras ibu tirinya. Amora yang kesal, ia tidak lagi memperlihatkan wajah ramahnya. Amora menatap Mom Lulu dengan tatapan tajamnya. Dasar pela, sialan, berani sekali kamu menamparkan wajahku. Teriak Amora yang mana membuat Lulu terkekeh. Lihatlah, kau sudah menampakkan wajah aslimu. Ejek Mom Lulu masih berkacak pinggang. Amora yang tidak terima langsung menyerang Mom Lulu. Begitupun Mom Lulu dengan brutal membalas serangan yang dari Amora. Buk. Plak. Tak. Meung. Kedua orang itu berguling-guling di lantai. Menjambak, menamparkan, bahkan mencakar. Suara mereka seperti kucing ingin kawin yang sangat berisik. Berhenti apa yang kalian lakukan? Bentak suara bariton dari arah pintu masuk. Membuat semua orang menoleh. Termasuk Mom Lulu dan Amora yang menghentikan kegiatan cakar-mencakar. Cinderella yang melihat orang yang baru saja datang mencibikkan bibirnya. Cek, untuk apa si Sengkuni ini datang kemari? Gumam Cinderella dalam hati, sementara Nungki langsung berlari pada kakeknya. Eyang, tolong hentikan mamah yang sedang berkelahi Eyang. Adunya pada sang kakek. Padahal yang berkelahi sudah berhenti. Pria sepuh yang memakai tongkat. Dengan kacamata bertender di hidung bengirnya, langsung melangkah menghampiri semua orang. Siapa kalian? Tunjuk seorang kakek yang biasa Cinderella sebut Sengkuni. Karena mata kirinya berkedip dengan kumis ikan lele di bawah hidungnya. Bedanya, Sengkuni kakeknya tidak bisa menghasut. Tapi selalu dihasut oleh si penyihir Meksiko. Dan anaknya si ulat keket berbulu domba. Cinderella memutar mata malasnya. Sebenarnya kakek Sengkuni yang ada di depannya ini adalah kakek kandungnya. Namun karena sering mendapatkan hasutan dari si penyihir Meksiko, yang membuatnya membelok pada Nungki. Padahal Nungki bukan cucu kandungnya. Mereka mertuaku Eyang. Ketus Cinderella, kakek Sengkuni melihat cucu perempuan satu-satunya. Lalu mengerutkan kening. Apa kau berkelahi lagi? Bentaknya, yang mana membuat Cinderella pura-pura terkejut. Aku tidak pernah berkelahi Eyang. Kenapa Eyang menuduhku? Tanya Cinderella dengan sedih, yang mana membuat Mom Lulu naik darah. Apa-apaan Anda ini? Bentak Mom Lulu. Siapa Anda berani membentak menantuku? Mom Lulu berdiri menjadi temeng Cinderella. Jangan ikut campur, aku kakeknya, jawab kakek Sengkuni. Jika Anda kakeknya, bukankah Anda bisa bertanya dengan baik-baik dan tidak membentak? Mom Lulu tak kalah sengit, sementara Dat Borkan memijat keningnya karena pusing. Eyang Sengkuni tidak melanjutkan lagi perkataannya saat sang anak datang. Ada apa ini?
Tanya ayah Haris yang melihat kekacauan di rumahnya. Sementara Agam langsung berlari memeluk Cinderella. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Apa ini sakit? Tanya Agam penuh kekhawatiran. Sakit, si Penny. Maksudku Mamah Amora memukulku dan menamparku. Lirih Cinderella menangis terseduh-seduh. Mengadu pada suami yang bisa dia perdayai sama seperti kedua orang tuanya. Sedangkan ayah Haris dan Eyang Sengkuni melototkan kedua mata mereka, lalu menatap Amora seakan meminta penjelasan. Tidak, aku tidak memukulnya atau menamparnya. Cinderella seperti biasa, dia suka berbohong dan membuat onar. Mas percayakan sama aku tidak mungkin memukul Cinderella. Yang sudah aku anggap anakku sendiri. Amora tidak ingin kalah bermain taktik dengan anak tirinya. Cinderella tersenyum di sela wajahnya berada di pelukan Agam. Lalu ia mendongakkan wajahnya menatap sang suami. Ayo kita pulang ke rumah kita. Sekarang ini bukan rumahku. Bukan rumah yang dulu tempat aku berlindung. Tempat aku bernaung. Karena ayah dan eyang pun lebih percaya. Orang yang baru datang di kehidupannya. Daripada darah dagingnya sendiri. Lirih Cinderella dengan derai air mata. Yang tentunya itu adalah air mata buaya. Dek, dek. Jantung ayah Haris dan eyang Sengkuni bergetar. Kala anak dan cucunya menangis di depan matanya. Selama ini yang ayah Haris dan eyang Sengkuni tahu, jika Cinderella adalah anak yang tegar dan barbar. Tidak pernah memperlihatkan kesedihannya di hadapan mereka. Bohong, jangan percaya, Mas, Ella berbohong Mas. Selama ini aku diperlakukan tidak adil oleh ibu sambungku. Dijahati oleh saudara tiriku. Aku hanya bisa diam dan selalu mengalah. Setiap hari cacian dan hinaan dari Mamah Amora. Aku terima dengan lapang dada dan ikhlas. Karena aku tidak mau melukai hati ayahku. Ayah yang aku sayangi, Cinderella menatap sang ayah dengan sendu. Membuat hati ayah Haris benar-benar terluka. Melihat darah dagingnya menangis mengeluarkan air mata. Ella sayang, tidak ayah, ayah lebih sayang Nungki. Eyang juga lebih memanjakan Nungki. Sebenarnya aku ini anak siapa dan cucu siapa? Atau jangan-jangan aku anak pungut? Tanya Cinderella yang mana membuat eyang Sengkuni mengeraskan rahangnya. Jangan berbicara sembarangan Ella, kau adalah cucuku, cucu perempuanku. Tidak ada yang bisa menggantikan dirimu oleh siapapun. Kau yang akan mewarisi semua harta yang aku punya. Dan masalah kasih sayangku, eyang hanya ingin kamu cemburu. Lirihnya dengan pelan, yang mana memang itu benar adanya. Sang eyang tidak mau cucu perempuannya selalu berkelahi dan ugal-ugalan di jalan. Maka dari itu Amora menyarankan untuk memanjakan Nungki. Agar Cinderella merasa cemburu. Namun pada kenyataannya langkah yang dia ambil salah.
Dan hal itu membuatnya harus jauh dengan Cinderella lebih dalam lagi. Mom Lulu membuang nafasnya dengan perlahan. Tuan Haris, Eyang, sepertinya Anda harus membenahi perilaku istri. Dan menantu Anda terlebih dahulu. Apa Anda tahu? Saya datang ke sini disambut dengan satu ember air. Dan istri Anda menyiram saya dari lantai atas. Tidak apa, tapi mulai sekarang tolong diajari istri Anda. Jangan pernah menyiksa lagi menantuku. Hanya untuk sebuah nasi uduk, Mom Lulu membawa keluarganya pergi. Ayo sayang, kita obati lukamu. Cinderella mengangguk dan pergi. Tanpa menoleh pada sang ayah dan eyangnya, setelah kepergian Cinderella dan mertuanya. Ayah Haris menoleh dan menatap tajam pada Amora. Ikut aku. Bentak ayah Haris menyeret tangan istrinya masuk ke kamar. Sedangkan Nungki berlari ke lantai atas. Kini duduklah Eyang Sengkuni di sofa seorang diri. Ia tidak menyangka jika cucu kesayangannya mengalami kekerasan di rumah yang dulu penuh cinta dan kehangatan. Sedangkan Bisumi yang sedari tadi menguping dan melihat perkelahian antara dua besan. Kini ia keluar dari persembunyiannya sambil membawa satu gelas air. Minum, Eyang, tawar Bu Sumi. Eyang Sengkuni menoleh dan mengambil air yang disodorkan Bisumi dan meminumnya tanpa tersisa. Terima kasih Sumi, ucap Eyang Sengkuni. Sama-sama Tuan Besar. Anda kemana saja Tuan? Mengapa baru datang kemari? Tanya Bisumi basa-basi. Ada hal penting yang mendesak. Jadi saya baru berkunjung lagi, jawabnya. Tuan Besar, Anda ingin tahu sesuatu tidak? Eyang Sengkuni menoleh pada wanita yang sudah lama bekerja di rumah ini. Apa itu? Tanya Eyang sangat penasaran. Dan terjadilah penghasutan oleh Bisumi dan menceritakan semua yang dia ketahui. Dan tentunya Bisumi melebih-lebihkan omongannya agar terlihat nyata. Dan benar saja, belum sepenuhnya Bisumi menghasut. Eyang Sengkuni sudah mengeraskan rahangnya. Kumisnya bergoyang dumang menahan kekesalannya. Amora, teriak ayah Sengkuni dengan kencang. Membuat para tikus langsung urung mencuri keju dalam kulkas. Di kamar, Amora sedang meyakinkan ayah Haris bahwa dia tidak pernah membedakan antara Nungki dan Cinderella. Tapi semua itu hanya omongan belaka yang Amora ucapkan agar ayah Haris memaafkan dirinya. Dan uang yang selama ini mengalir tidak terhenti. Si penyihir Meksiko itu memeluk ayah Haris, yang masih mendiaminya dari arah belakang. Mas, aku mohon percayalah sama aku. Maafkan aku ya mas, lirih Amora. Helaan nafas terdengar. Lalu ayah Haris membalikkan tubuhnya menatap sang istri, yang sangat dia cintai setelah bundanya Cinderella meninggal. Amora, teriak Eyang Sengkuni dari luar.
membuat ayah Haris dan Amora saling pandang. Dan tak begitu lama, pintu kamar didobrak dengan kencang. Eyang Sengkuni menendang pintu dengan kasar. Terlihat kemarahan di wajah tuanya, memandang tajam pada Amora dan Haris anaknya. "Ayah," ucap Amora dan Haris secara bersamaan. Eyang Sengkuni tidak peduli. Ia masuk ke dalam dan berjalan ke arah ruang pakaian. Lalu membuka lemari dan mengeluarkan semua baju milik Amora. "Dasar mantu kurang ajar, berani sekali dia membodohiku dan menyiksa cucu semata wayangku," gerutu Eyang Sengkuni. "Ayah, apa yang kau lakukan?" Haris dan Amora terkejut. Melihat semua pakaian dikeluarkan dari tempatnya. "Ayah, ini semua barangku." Amora mengambil beberapa tas kesayangannya yang tergeletak di lantai kedinginan. "Pergi kamu dari rumah ini, dasar tidak punya hati nurani. Beraninya kamu menyiksa cucuku yang aku titipkan padamu." "Ayah, tenang ayah." Haris mencoba untuk menenangkan ayahnya yang terlihat kesal. "Diam kamu, dasar bapak tidak becus. Kamu tahu, istrimu ini sudah menyiksa Cinderella setiap harinya. Bahkan cucuku harus rela memakan makanan sisa bekas 2 benalu ini jika kamu tidak ada di rumah." Haris yang mendengar penuturan ayahnya merasa terkejut, sedangkan si penyihir Meksiko langsung menggeleng kepalanya dan menolak tuduhan yang sudah mertuanya tunjukkan padanya. "Itu tidak benar ayah, mas. Aku tidak mungkin setega itu," ujar Amora. Dan memang kenyataannya seperti itu, sejahat-jahatnya Amora. Dia tidak mungkin memberikan makanan bekas pada anak tirinya. "Bohong, sekalinya kau berbohong pasti akan terus berbohong," bentak Eyang Sengkuni. "Tidak bisa dibantah atau dielak. Sekarang kamu pergi dari sini." Usir Eyang Sengkuni. "Yah, jangan seperti ini ya. Dia istriku." "Dia istrimu?" tanya Eyang Sengkuni yang langsung dijawab dengan anggukan oleh ayah Haris. "Kalau begitu, pergi kalian dari rumah ini. Kalian boleh kembali jika sifat dia." Tunjuk Eyang Sengkuni pada Amora. "Jika dia sudah berubah." "Ayah, aku mohon jangan seperti ini," mohon Haris pada ayahnya. Sedangkan Amora sedang menyelamatkan barang berharga miliknya yang berserakan di lantai. "Haris, ayah tidak mau dibantah. Pergi dari sini bersama istri dan anak tirimu. Dan kita lihat seberapa besar dia bisa bertahan denganmu tanpa adanya uang," ujar Eyang Sengkuni. Namun ekor matanya melihat Amora sedang merapikan barang miliknya. Setelah Eyang Sengkuni menekan anaknya, kakek tua itu berjalan keluar dari rumah. Dengan rasa kesal yang masih menumpuk dalam hatinya, "Aku harus melihat keadaan cucuku," gumam Eyang Sengkuni, berjalan menuju rumah Agam dan Cinderella. Sedangkan ayah Haris tidak bisa membatah keputusan ayahnya. Ia pun merapihkan baju miliknya ke dalam koper.
Walau si penyihir Meksiko itu mengoceh dan tidak mau pergi dari rumah yang sangat nyaman untuk dia berteduh. Di sisi lain, apa kita bawa Cinderella bersama kita? Tanya Mom Lulu pada suaminya, karena ia tidak mau jika menantunya hidup sengsara di sini. Dad Borkan yang melihat kecemasan dari raut sang istri, langsung memeluknya. Mencoba untuk memberi masukan dengan apa yang dia inginkan. Istriku yang cantik. Tidak perlu membawa menantu kita bersama. Sudah ada Agam yang akan menjaga dan melindunginya sebagai seorang suami. Kita sebagai orang tua hanya perlu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga anak-anak kita. Ujar Borkan memeluk mesra Mom Lulu, sedangkan yang dikhawatirkan sedang enak-enakan bergemul satu selimut dengan suaminya, membagi keringat dan bekerja sama untuk mencapai nirwana kenikmatan. Entah siapa yang memulainya, namun hanya terdengar desah penuh nikmat yang terdengar di penjuru ruangan. Hingga para makhluk-makhluk Kiyun kocar-kacir mencari tempat aman, agar telinga mereka tidak ternodai. Dengan hal yang horor untuk mereka dengar, tinggalkan kedua orang yang sedang beradu keringat. Dengan posisi Cinderella menunggang kuda, karena posisi itulah yang Ella suka di antara posisi yang lainnya. Sore hari yang cerah. Melly sedang berada di kamar kos-kosannya, terbaring dengan keadaan pusing. Memikirkan bagaimana ia bisa terlepas dari gangguan makhluk menyebalkan yang bernama Satria. Pria itu, pria yang sudah melakukan cinta satu malam dengannya, terus meminta ia untuk menikahinya. Dengan dalih meminta pertanggungjawaban, karena sudah merebut keperjakaannya. Melly bingung apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi dia tidak mau terikat rumitnya berubah tangga. Di satu sisi dia juga pusing memikirkan mahkota yang selama ini ia jaga sudah hilang di tangan pria selengean seperti Satria. Ketika Melly sedang berpikir keras menemukan jawaban untuk masalahnya, ia mendengar jika pintu diketuk dari luar kamar. Melly yang malas awalnya mengabaikan ketukan pintu-pintu itu. Ia pikir jika pasti yang mengetuk pintu adalah pemilik kos-kosan yang akan menagih uang tunggakan padanya. Ketukan itu semakin kejang, hingga Melly menghembuskan nafasnya dengan kasar. Lalu turun dari kasur untuk membuka pintu. "Siapa sih?" bentak Melly. "Nah, ini dia Pak orang yang sudah memperkosa saya, tapi dia tidak mau bertanggung jawab," ucap Satria pada ketua RT dan RW setempat, yang mana membuat Melly terbelalak kaget dan gelagapan. "Satria Kak," Melly tidak bisa melanjutkan perkataannya saat pria itu kembali berujar. "Pak RT, Pak RW tolong bawa kita ke KUA sekarang juga," pinta nyeleneh seorang satria baja hitam dengan kukuh saat itu juga. "Enggak Pak, bukan seperti itu kejadiannya," Melly kini nyolot. "Bukan seperti itu bagaimana?
Jelas-jelas seperti itu kejadiannya. Sungguh perdebatan ini membuat Meli sakit kepala. Bukan hanya Meli saja yang sakit kepala. Pak Rete dan Pak Rewe pun ikut merasakan peningnya. Dalam hati mereka bergumam, masa iya cowok diperko? Neng, bisa dijelaskan duduk permasalahannya? Saya kalau dengar kalian adu mulut jadi pusing menengahinya. Ujar Pak Rewe yang diangguki Pak Rete. Kini disinilah Satria dan Meli berada. Di rumah Pak Rete setempat, dan Satria tengah menceritakan kronologi kejadian. Pemerko, yang Meli lakukan padanya. Meli yang mendengar penjelasan Satria. Dan bagaimana Meli menggoda Satria untuk berhubungan badan dengannya. Membuat Meli merinding sendiri. Bagaimana tidak? Si Satria baja hitam itu melebih-lebihkan omongannya, agar Meli percaya. Karena jujur Meli tidak terlalu jelas bagaimana kronologi yang pasti. Hanya sepotong ingatan yang Meli ingat. Nah, seperti itu Pak kejadiannya. Tolong nikahkan kita berdua saat ini juga. Pak Rete dan Pak Rewe saling pandang, lalu menoleh pada Meli secara bersamaan. Meli yang ditatap jadi kikuk dan salah tingkah. Pak Rete dan Pak Rewe seperti berbisik-bisik dan saling anggukan kepala. Membuat Meli dan Satria cemas dengan perasaan yang berbeda. Begini, setelah menimbang kami sarankan kalian segera menikah. Ujar Pak Rewe, yes. Bahagia Satria namun tidak untuk Meli. Pak Rewe memberi wajangan dan saran. Agar Meli dan Satria memberitahu keluarga masing-masing akan perihal ini. Meli pun beranjak begitu saja. Tanpa mengidahkan Pak Rewe dan Pak Rete, Satria yang melihat Meli keluar langsung menyusul dan berpamitan. Mel, tunggu. Mel, panggil Satria. Meli, tunggu. Apa lagi sih? Kamu kenapa sih nggak mau nikah sama aku? Nanti kalau kamu hamil gimana? Aku dengan sukarela ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi kamu hamil? Tanya Meli. Ya, tenang saja Tuan Satria. Kamu tidak perlu tanggung jawab terhadapku, karena sampai kapanpun aku tidak akan bisa hamil. Ketus Meli, maksudmu? Satria sedikit heran, tidak perlu tahu. Yang jelas aku mohon jangan pernah ganggu kehidupanku lagi. Meli pergi dengan terburu-buru, meninggalkan Satria. Yang bertanya-tanya kenapa Meli berbicara jika ia tidak bisa hamil? Bersambung.